walking away. Your words are lost on me. Halo teman Kanopi, kali ini gue ada di rekanan Kanopi Official. Jadi hari ini gue datang itu sebenarnya mau lihat progres pekerjaan dari Sublime. Jadi Sublime ini mengerjakan furniture ya, namanya ini bosnya nih, samping gue nih namanya Felix. Halo semua. Jadi kita udah beberapa kali kasih project nih ke Bro Felix. Jadi hari ini gue mau lihat nih progres pekerjaan. Salah satunya tuh kita lagi ada order divan ya. Ada divan ada 9 unit gitu ya. Ukuran single ya, kita semua buat ya. Di bawahnya tuh ada laki-laki, nanti kita lihat ya. Udah Silakan nanti dilihat. Udah beres belum nih kira-kira? Lagi finishing. Nah, Bisa nanti kita lihat sekalian di cara finishing. masih on schedule kan tapi ya? Masih. Ya, jadi kita sebelum ini juga sudah mengerjakan ada beberapa project juga. Bro Felix juga sudah menyelesaikan dengan on schedule. Barangnya juga oke lah ya. Kalau ada komplain wajar, sedikit-sedikit pasti ada sedikit-sedikit, tapi langsung bisa diselesaikan sama Felix gitu. Gimana Felix? Ada kesulitan nggak nih pekerjaan selama ini masalah furniture nih? Kalau masalah furniture sih nggak terlalu banyak kesulitan ya, namanya juga udah berpengalaman kan. Cuman ya, sebenarnya sih kalau kita kerjain gitu kan pas sebelum serah terima tuh biasa ada sama-sama customer tuh dilihat dulu kualitasnya gimana, nanti mereka ada masukan, kita sesuaikan sama mereka gitu. Terus lalu kadang-kadang sebelum serah terima juga pas lagi baru produksi juga ada perubahan sedikit juga masih kita terima. Kadang kan customer setelah ngobrol sama temannya lihat internet, pengennya begini, rubah dikit, itu kita masih oke lah. Kalau masih dalam produksi baru-baru awal ya, kalau udah tengah-tengah itu biasanya kadang-kadang jadi bikin molor schedule. Cuman ya kalau dari akan seperti itu ya biasanya emang mereka udah paham lah. Kalau kualitas ya kita kan ya itu sebelum setelah terima biasanya kita sama-sama customer jadi sama-sama lihat gitu barang pas udah lagi pasang gitu ya, Checklist gitu ya. ya jadinya supaya begitu udah setelah terima kita nggak dipanggil lagi komplain sana komplain sini. Jadi yang bisa memperlambat schedule itu karena mungkin perubahan gambar dari customer, biasanya yang kurang ini mau ganti ini lagi gitu ya. Ya yang lainnya lagi kalau aksesoris gitu misalnya itu di pasaran yang apa yang mau di customer nggak ada gitu, jadi harus tunggu gitu. Kadang udah tunggu pun nggak ada, cari merek lain nggak kurang gitu serok, cari lagi jadinya kita kadang-kadang tukangnya juga harus nunggu gitu datang gitu ya, seperti itulah kalau furniture. Jadi Bro Felix ini biasanya udah ngerjain apa aja, jadi biar penonton tahu nih, siapa tahu ada yang tertarik nih mau Ya sama mulai dari interior rumah tinggal, kantoran, terus komersial kayak toko baju, restoran, toko baju gitu. Ada beberapa portofolio yang mungkin nanti gue juga bisa kasih di ntar share aja. Oke. Setelah itu misalnya nih Bro Felix misalnya kan udah selesai pekerjaan nih, ada nggak sih waranti kalau biasanya kita ngomong waranti gitu ya. Ada nggak sih waranti dari Bro Felix misalnya service dan after sales-nya gitu sepertinya? Kalau untuk barangnya itu ya nggak, maksudnya kayak komponennya seperti engsel atau rel itu kita nggak ada warantinya karena itu kan juga bukan kita yang bikin tuh beli jadi ya. Yang kita waranti adalah hasil pekerjaan. Jadi kalau misalnya biasa saya kasih waktu setahun. Jadi kalau misalnya dalam pemakaian baru sebulan 3 bulan pintu copot, nah itu tanggung jawab ya. Oke. Seperti itulah kurang lebih. Oke. Jadi ada waranti juga walaupun ya ada batas waktu lah ya, semua juga seperti itu ya. Jadi kita kasih garansi apa yang kita produksi kerjakan gitu. Misalnya dari hasilnya lah, bukan dari komponen. Jadi kalau komponen itu ya kebanyakan emang masih made in China kan ya, jadi ya tahu sendiri lah ininya bukan kualitas jelek, daya tahannya yang kurang.
Kecuali yang buatan Eropa ya, tapi ya harganya ya premium gitu. Iya. Tapi bisa juga berarti, jadi dari kelas yang bawah sampai kelas atas Ya, diterima. jadi Bro Felix bisa mungkin suggest lah dari ini customer minta dari yang kelas rendah sampai kelas atas bisa gitu ya, bisa ditawarin. Bisa, kalau gampangnya ya dari kelas Avanza mau sampai Alphard ada gitu. Iya, oke. Tapi sekarang untuk kapasitas nih workshop nih, kira-kira Bro Felix masih memungkinkan kan? Maksudnya kalau ada penonton kita yang mau coba dengan Bro Felix nih masih bisa, dan pekerjaannya berapa banyak lagi kira-kira nih bisa pegang handle nih? Yang di tempat saya kan satu workshop ini, terus itu bisa untuk satu proyek, terus ada 2 workshop lagi rekanan sih ya, bukan tapi emang biasa udah bertahun-tahun sama saya gitu. Oh gitu, jadi Bro Felix Jadi bisa 3 proyek sekaligus jalan. Oke, jadi sekali jalan bisa langsung 3 project ya. Oke, ya siapa tahu nanti ada penonton kita yang mau coba dengan Bro Felix, ya, boleh silakan nanti. Ini salah satu rekanan juga dari Canopy Official, jadi bisa kita bilang pekerjaannya sudah lumayan oke gitu. Silakan kontak Canopy. Nanti kita lihat aja gimana progresnya. Boleh. Ya, kita lihat progresnya langsung ya. Jadi penonton bisa tahu nih. Mungkin Bro Felix bisa kasih tips atau trik juga nanti gitu ya. Ya, ini berhubung sedang finishing ya, mungkin tipsnya finishing. Ya. Oke, ini kita sama-sama lihat ini yang mau di finishing ranjang yang tadi kita cerita ya. Ini lagi bikin. Jadi ini ranjang divan ukuran single 90 kali 2 meter. Di bawahnya dimanfaatkan untuk laci penyimpanan. Jadi ini sudah tips aja, kalau daripada kosong gitu saja kan, dikasih laci. Ini bawahnya untuk penyimpanan, jadi buat handuk atau spray bisa. Yang ini sudah mau tahap finishing, bersihkannya menggunakan thinner, jadi semua yang lem-lem, minyak-minyak hilang, debu pun ikut tertarik. Ini bahannya multiflex, dalamnya melamin putih, tinggal kalian lihat. Terus multiflexnya tebalnya 18 mm. Ini di luarnya ditempel dengan tikut jati, motif kayu jati, tapi dia tikut, jadi tikut itu seperti kulit kayunya saja, dan tebalnya 3 mm sebesar papan triplek. Ini nanti ini finishing yang akan ditonjolkan adalah urat kayunya, jadi nanti kita ini warnanya natural seperti kayu jati. Ntar pas hasil jadinya, ini pertama menutup pori-pori dengan wood filler. Peralatannya simpel aja, pakai KP aja cukup. Menutup pori-pori kayunya supaya ntar hasilnya mulus ya, nggak kasar gitu. Kalau kita sentuh itu nggak kasar. Ada juga kalau yang kayu yang emang uratnya besar-besar, pori-pori besar-besar, kadang-kadang ada yang disebut namanya open pore. Open pore itu nggak pakai wood filler seperti ini, tapi langsung. Tapi kayunya harus benar-benar bagus. Kalau yang pori-porinya kecil, lebih baik ya sekalian ditutup. Jadi nggak diekspos. Jadi ada dua pendekatan desain ya untuk finishing kayu. Tadi kalau begitu kering, setelah kering diamplas. Diamplas, lalu nanti ada tahap berikutnya, namanya sanding sealer, penyemprotan dengan sanding sealer. Jadi itu sebelum finishing, jadi dia ada untuk menutup semuanya. Jadi mulus dulu, masuk sanding sealer. Jadi semua yang baret-baret, yang pori-pori semua sudah ketutup dulu. Baru, dan di saat sanding sealer itu juga bisa ditambahkan warna. Nah itu sistemnya disemprot nanti.
supaya tidak ada celah seperti ini, ya inilah gunanya wood filler gitu. Selain menutup pori-pori untuk sambungan-sambungan, nah, biar dia rapi, oke lah. Nah, dia udah nggak ada belahan lagi kan, rapat. Nah ini kan kalau misalnya tadi wood fillernya sudah kering, kita diamplas. Biasanya pakai amplas 120 yang untuk kayu. Sebelum disemprot debu-debu hasil amplasan itu ya kita bersihkan dulu debu-debunya dengan kuas bisa, baru dilap. Lap kering. Nah ini udah siap untuk disemprot. Ya ini adalah sanding sealer, kita memakai produk dari Kopan. Nah, namanya Impra, ini yang disebut sanding sealer. Nah, setelah kita diaduk dengan thinner, kita pisahkan kalau thinnernya itu jangan diaduk di sini, tapi di tempat sendiri. Kalau diaduk di sini nanti ini kering, nggak bisa pakai lagi. Jadi jangan, tips saya jangan memasukkan thinner ke dalam kaleng cat. Nanti sebelum pekerjaan kita selesai, catnya sudah kering di dalam kaleng. Ini sanding sealernya, ini ada obat untuk pengerasnya ya, hardener namanya. Nanti ntar kita campurkan dengan thinner, semuanya sekitar 1:1, jadi satu gelas banding 1 gelas gitu. Jangan lupa nanti hardener ini kalau kelupaan dia nggak kering-kering, cukup sedikit saya dia udah cukup. Satu tutup itu aja cukup untuk sedikit seperti ini. Jadi 1 botol ini untuk 1 kaleng ini. Ini biasanya sebelum dituang kita siapkan saringan supaya kotoran atau debu itu kesaring dan partikel yang kasar-kasar pun tersaring. Bisa juga dengan kain, bisa disaring itu gunanya supaya waktu penyemprotan tuh nggak ada partikel yang besar-besar aja. Bisa membuat hasilnya jelek, bisa juga mampet di spray gun. Ini berikut ini kita kasih pengecatan pas ini untuk bagian pintunya tadi, divan yang tadi. Ini pengecatan sanding sealer setelah tadi selesai proses wood filler dan diamplas. Penyemprotan kurang lebih 30 cm dari permukaan. Nanti setelah sanding sealer ini selesai semprot, begitu kering kita amplas lagi. Setelah amplas lagi baru nanti terakhir top coatnya itu disebutnya bisa pilihannya doff, gloss, dan semi gloss. Itu namanya melaminnya ya. Untuk coatingnya itu coating melamin. Nah itu teman Kanopi, jadi kita udah lihat workshopnya Bro Felix seperti apa. Thank you bro udah dikasih lihat nih workshopnya. Tadi kita juga sudah dapat beberapa tips ya dari Bro Felix. Itu aja Bro Felix ya. Nanti kita mungkin lihat langsung di project langsung. Jadi gitu aja teman-teman. Sampai di sini video segmen cari tahu kita. Tetap ikutin video-video cari tahu karena di situ ada tips sama triknya yang selalu kita bawain, kita kasih gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, di follow juga TikTok sama Instagram kita. Bagikan ke teman-teman kalian dan kasih komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye.